dalam sunnah mentalkin. Ketika kita mentalkin seseorang, maka cukup dengan dugaan. Tidak perlu dengan kepastian bahwa saudara kita ini sebentar lagi akan mati, maka patut ditalkin dengan kalimat La ilaha illallah. Tidak ada kalimat lain kecuali itu. Maka jangan pakai subhanallah, Allahu akbar, ya, dan lain-lain. Kalimat la ilaha illallah. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah, tuntunlah orang yang, ini bahasa bebasnya ya, orang yang kira-kira mau mati dengan la ilaha illallah. Jangan dengan kalimat lain. Haruskah kita tahu pasti bahwa dia sebentar lagi akan mati, makanya kita talqin? Enggak. Oleh karena itu, ketika kita melihat saudara kita sudah lemah, sudah sulit bicara, mungkin mata sudah tidak bisa terbuka, kita talqin dengan la ilaha illallah. Ya. Tentu kita tidak tahu akhirnya mati atau tidak. Ya, kita talqin dengan la ilaha illallah. Setelah kita talqin, ternyata sembuh dia, nggak jadi mati. Masalah nggak? Masalah nggak? Ya nggak masalah. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah, ya kan? Ya udah ditalqin kok hidup lagi. Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ngapain? Ya nggak nyesel kita, alhamdulillah ya kan. Bisa sholat lagi, bisa puasa lagi, bisa ngaji lagi, bisa ibadah lagi. Gitu. Makanya tidak ada ilmu khusus untuk mentalkin. Ente main talkin saja, emang ente tahu kalau dia mau mati? Nah, ini pertanyaan yang salah. Ya, secara zahir dugaan bahwa ketika sudah tidak bisa bicara, ketika sudah sulit bergerak, ketika sudah pingsan misalnya, koma misalnya, ya secara zon berat, ya kemungkinan bisa mati. Sebelum meninggal kita talqin dengan la ilaha illallah. Akhirnya tidak mati, ya nggak apa-apa. Ya, nah ada syubhat, harus tahu bahwa dia akan mati. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ya. Nah, begitu juga yang bersangkutan si fulan ini, kita nanti ketika menjelang mati, kita tidak tahu nyawa itu sudah sampai mana. Apa di kaki, apa di paha, apa di perut, ya, apa di dada, apa sudah sampai mana, kita nggak tahu. Yang tahu cuman ghargharah. Ketika sudah di kerongkongan, mal yughargir. Itu kita baru tahu bahwa sebentar lagi saya pasti akan mati. Gitu. Adapun pistol sudah di kepala, sebentar lagi akan ditembak, sebentar lagi dihukum mati, ini belum tentu. Belum tentu, kan bisa saja gagal, ya kan? Bisa saja berubah, ya kan? Nah, adapun ghargharah, nyawa kita sudah di kerongkongan, maka sudah bisa dipastikan bahwa sebentar lagi pasti mati. Dia yang tahu. Kita yang masih sehat tentu tidak tahu. Maka sekali lagi, kita tidak usah berpikir apakah saudara kita akan mati apa sembuh. Nggak usah berpikir seperti itu. Bisikkan la ilaha illallah. Agar apa? Agar akhir ucapan dia adalah la ilaha illallah. Ya, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapan dia di dunia adalah la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Siapapun dia. Mau Yahudi, mau Nasrani, apalagi Muslim, ya. Ketika akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Asal dia faham la ilaha illallah itu apa.
Ya. Oleh karena itu ada seorang anak muda, Abdul Qudus namanya, yang biasa datang ke rumah Nabi. Sepertinya ini anak muda Yahudi yang miskin, sering datang bantu-bantu di rumah Nabi, tentu tahu apa itu makna la ilaha illallah. Ya kan? Satu ketika anak muda ini sakit keras, yang akhirnya mati. Nabi menjenguk anak muda ini. Dan di situ ada ayah dari anak muda ini, Yahudi. Tanpa banyak bicara, Nabi mentalkin anak muda ini yang sakit parah, yang kemungkinan besar tentu akan mati kalau tidak sembuh. Nabi tidak banyak bicara. Nabi mengucapkan qul la ilaha illallah. Ucapkan olehmu la ilaha illallah. Anak muda ini melihat ke arah ayahnya, seolah minta izin, boleh apa tidak? Ya, karena anak muda, remaja. Ayahnya diam saja. Nabi nggak peduli. Ya, nggak usah peduli lah, sungkan sama orang tua. Ini kan masalah surga neraka. Kalau dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, kekal di neraka, kan kasihan. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Maka orang mengajak orang lain masuk Islam, enggak usah. Enggak enak sama ayahnya, sama ibunya. Ini masalah surga neraka. Gitu. Sama ketika ada anak mau terjatuh ke jurang, ya. Kita mau tolongi, masuk minta izin sama ayah ibunya, ya. Saya mau tolongin anak bapak, boleh enggak? Masuk begitu, kan enggak wajar itu. Dan kalau ayah ibunya tahu, akan terima kasih walaupun kita tidak minta izin kepada ayah ibunya. Ya, maka Nabi enggak minta izin. Pak, boleh enggak saya talkin anakmu la ilaha? Enggak. Ya, Nabi langsung qul la ilaha illallah. Secara keyakinan ya namanya orang Kristen enggak mau anaknya non-Kristen, kan begitu. Namanya orang tuanya Hindu ya enggak mau anaknya non-Hindu, kan begitu. Ya, karena keyakinan itu akan diyakini oleh siapapun, maka enggak usah nanya. Ketika kita memasukkan seseorang ke dalam Islam, ini masalah surga dan neraka. Kalau dia mati dalam keadaan Kristen, kekal di neraka selama-lamanya. Mati dalam keadaan Hindu, kekal di neraka selama-lamanya. Ini istilah kita misi suci, ya kan? Menyelamatkan dia dari neraka. Tentu akan berterima kasih semua orang. Maka tidak perlu minta izin. Maka Nabi mengatakan qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Anak muda ini kembali melihat ke arah ayahnya. Apa yang diucapkan oleh ayahnya kedua kalinya? Ati Abul Qasim. Ikuti Abu Qasim. Abu Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semakin menunjukkan kepada kita siapa Yahudi itu. Ya, siapa Yahudi yang sebenarnya itu? Yahudi yang sebenarnya adalah Yahudi yang tahu bahwa agama Islam itu benar. Mereka sadar mereka dalam keadaan sesat. Tapi karena baghyan bainahum, karena rasa iri mereka, kesombongan mereka, maka mereka menolak masuk Islam. Luar biasa Yahudi. Dan itu dibongkar habis di Al-Quran, di Sunnah. Maka kita akan tahu borok Yahudi itu dengan membaca Al-Quran dan Sunnah. Bukan membaca berita. Ya, mana berita mereka yang bikin. Kita nggak akan tahu borok Yahudi. Kita akan tahu borok Yahudi ketika kita baca qala Allah wa qala Rasul. Ya. Kenapa? Karena zahirnya, lihat seperti tadi, orang Hindu tentu dia meyakini Hindulah agama yang benar. Orang Buddha dia akan meyakini bahwa Buddhalah agama yang benar. Tentu dia nggak rela anaknya, istrinya keluar dari Hindu, keluar dari Buddha, kan begitu. Yahudi tidak. Yahudi tidak. Merelakan anaknya yang mau mati untuk masuk Islam. Kenapa? Karena si Yahudi ini tahu Islamlah agama yang hak, yang benar. Itu ada di kitab mereka, di Taurat, di Injil. Perjanjian lama, perjanjian baru. Ya. Maka anak muda ini mengucapkan la ilaha illallah dan tidak selang lama mati. Dan Nabi mengatakan
surga. Surga, Yahudi dia. Begitu mengucapkan la ilaha illallah, surga. Akhir kalimat la ilaha illallah, siapapun dia pasti akan masuk surga. Ya. Nah, kita bikin saudara kita seperti itu. Ketika dalam keadaan sakaratul maut, ketika dalam keadaan yang sudah sakit parah, kita bikin akhir ucapan dia la ilaha illallah. Ya. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah. Jangan dituntun dengan kalimat yang lain, apalagi diajak bicara. Jangan. Nanti kalau diajak bicara, nanti dia bisa jawab, ya. Itu di mana? Di bawah kasur. Habis bilang kasur mati, ya. Berarti batal la ilaha illallahnya. Berarti kalimat terakhirnya kasur, bukan la ilaha illallah, ya kan? Maka kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan diajak bicara lagi. Jadikan akhir ucapan dia di dunia betul-betul la ilaha illallah. Agar ada jaminan dari Nabi dia masuk surga.